semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Puji Tuhan, karena hari ini kita semuanya berada dalam keadaan yang sehat, sehingga dapat berkumpul kembali di sekolah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik anak-anak, silakan duduk. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Tetapi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, sebagai anak-anak dan generasi yang cinta dengan agama, ya, marilah kita memulai kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Ibu minta anak Sefi untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita siap berdoa. Ya, terima kasih anak Sefi sudah memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, bagaimana hari ini? Siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Walaupun sekarang ya kita semua masih dalam situasi pandemi COVID-19, tetapi tidak menghalangi kita untuk tetap belajar. Baiklah anak-anak, ibu minta semuanya berdiri. Ya, sebagai anak-anak dan generasi yang cinta dengan bangsa dan negara Indonesia, kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib. Jadi anak-anak, walaupun situasi sekarang ya kita berada dalam pandemi COVID-19, tetapi kita semua tetap harus belajar, tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah anak-anak, jadi hari ini kita akan masuk ke tema yang keempat, berbagai pekerjaan. Tema 2, pekerjaan di sekitarku. Dan hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang keempat. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks berjudul Hebatnya Dokter Kami, anak-anak sekalian dapat memberikan pendapat pribadi tentang sikap tokoh yang ada dalam cerita dengan percaya diri. Dan tujuan yang terakhir adalah setelah berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu memberikan ide-ide kesepakatan kelas supaya warga di kelas dapat mengamalkan sila kedua Pancasila dengan logis. Nah anak-anak, itulah serangkaian tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, siapa yang masih ingat kira-kira pada pembelajaran kali lalu kita berbicara tentang apa? Tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kita itu misalnya apa? Petani,
sebuah gambar. Kira-kira gambar apa ini? Iya, gambar seorang dokter. Iya, terima kasih anak-anak. Jadi cita-cita menjadi seorang dokter itu adalah cita-cita yang sangat mulia. Mengapa mulia? Karena seorang dokter itu pekerjaannya adalah membantu orang. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan oleh seorang dokter? Apa saja yang dilakukan oleh seorang dokter? Randy? Merawat orang yang sakit. Iya, merawat orang sakit. Apalagi yang dilakukan oleh seorang dokter? Memberi obat kepada orang yang sakit. Iya, memberi obat kepada orang yang sakit. Mari kita tekan. Jadi anak-anak, hal-hal yang dilakukan oleh seorang dokter itu adalah seorang dokter itu dia merawat orang yang sakit, kemudian dia memberi obat kepada orang yang sakit dan lain sebagainya. Kemudian kira-kira sikap apa saja yang dimiliki oleh seorang dokter? Silakan berdiri. Ya. Suka menolong. Apa lagi? Iya, disiplin. Kita tepuk tangan. Ya, anak-anak. Jadi seorang yang bekerja itu harus memiliki sikap yang melayani, ya, disiplin, rendah hati dan bekerja sepenuh hati. Jadi kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Nah, anak-anak, kira-kira sikap apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Nah, hari ini kita akan membaca sebuah teks cerita yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Nah, anak-anak bisa membuka di buku siswa halaman 76. Sudah buka? Sudah. Kemudian di layar juga Ibu akan menampilkan teks cerita berjudul Hebatnya Dokter Kami. Ibu minta satu orang untuk membaca. Ya, anak Ceo. Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu. Setelah 10 tahun lebih. Silakan duduk anak Ceo. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk anak. Ini kita akan ceritanya untuk kita semua. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan dan membaca cerita tentang hebatnya dokter kami, nah sekarang Ibu minta anak-anak sekalian untuk berdiskusi dalam kelompok, ya. Ibu akan membagikan RKPD. Nah, RKPD ini sebentar akan anak-anak kerjakan, tetapi sebelumnya harus berdiskusi dulu dalam kelompok. Ya, silakan berdiskusi dalam kelompok. Di dalam RKPD sudah ada soal-soal, ya. Sudah? Sudah. Ya. Sekarang kalau sudah dikerjakan, ya, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Ibu minta perwakilan dari kelompok 1. Silakan. Kami akan membacakan hasil diskusi. 1. Apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desanya? Dokter Rana melakukan pemeriksaan kepada warga desa. 2. Mengapa Dokter Rana melakukan itu? Karena Dokter Rana merasa seharusnya ilmu yang dimilikinya bermanfaat untuk orang lain. 3. Menurut pendapatmu, bagaimanakah sikap Dokter Rana tentang satu bertanggung jawab? Dia memiliki sikap tanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran hidup masyarakat desa. Kemudian kelompok Ibu minta perwakilan dari kelompok 2. Apa yang dilakukan oleh Dokter Rana kepada warga desa? Dokter Rana melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan, sanitasi dan lain sebagainya. 2. Mengapa Dokter Rana melakukan itu? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Masih. Semangat? Masih.
Ya, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. 1. Apa yang dilakukan oleh Dr. Rena pada warga desa? Dr. Rena melakukan sosialisasi tentang titik, menjaga kesehatan setiap dan lain sebagainya, tawab dan suka menolong. Iya, tepukan untuk kelompok 3. Ya, baiklah anak-anak. Tadi kita sudah berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Tadi juga kita sudah membacakan hasil diskusi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas bersama-sama ya beberapa soal yang telah anak-anak kerjakan dalam kelompok tadi. Mulai dari yang nomor 1 tadi, apa yang dilakukan oleh Dr. Rana untuk warga desanya? Nah, pertanyaan nomor 1 tadi, anak-anak tadi sudah menjawabnya dengan sangat baik ya. Jadi, Dr. Rana melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan, sanitasi, dan lain sebagainya. Kemudian soal yang kedua, mengapa Dr. Rana melakukan itu? Nah, soal ini juga tadi sudah dijawab dengan sangat baik. Jadi, Dr. Rana melakukan itu karena dia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk warga yang ada di kampung halamannya. Ya, anak-anak, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga tadi. Menurut pendapatmu bagaimanakah sikap Dr. Rana? Nah, sikap Dr. Rana tadi bahwa dia memiliki sikap bertanggung jawab. Mengapa bertanggung jawab? Itu dilihat dari kesadaran Dr. Rana ya untuk mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat dari warga masyarakat desa. Kemudian yang kedua, Dr. Rana memiliki sikap rendah hati, ya sikap rendah hati. Dia bekerja tanpa mengharapkan imbalan dari warga desa. Dia memeriksa warga desa itu secara gratis, tidak dipungut dia biaya, sehingga dia itu patut disebut memiliki sikap yang rendah hati. Kemudian yang ketiga, Dr. Rana itu suka menolong. Ya, dia menolong warga yang tidak mampu agar dapat berobat tanpa harus mengeluarkan biaya. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi juga anak-anak sudah menjawabnya dengan sangat baik. Hal-hal baik apa saja yang dapat kita contoh dari Dr. Rana? Nah, anak-anak, dari Dr. Rana kita dapat mengikuti sikap Dr. Rana yang suka menolong. Nah, ya anak-anak, jadi dari Dr. Rana kita bisa belajar bahwa ketika kita bekerja itu haruslah memberikan manfaat kepada orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus bertanggung jawab, harus rendah hati dan suka menolong. Nah, anak-anak, jadi dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus mencontohi sikap Dr. Rana. Ya, dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus membantu orang lain. Kemudian kita juga harus bertanggung jawab. Nah, anak-anak, dari sikap-sikap seperti itulah yang mencerminkan sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sesuai dengan apa? Sila-sila Pancasila. Nah, mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa? Karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nah, itu artinya apapun yang berkaitan dengan kelangsungan hidup bernegara harus mengacu kepada Pancasila. Ya, anak-anak, coba perhatikan di layar. Nah, gambar apa ini? Pancasila. Gambar apa ini?
Anak-anak, jadi bunyi sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila yang kedua itu kira-kira disimbolkan dengan gambar apa? Nah, gambar rantai. Gambar rantai. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menyimak sebuah video ya tentang simbol dan makna sila kedua Pancasila. Sila-sila kedua dinamakan dengan simbol kata emas. Sila kedua berbunyi manusia yang adil dan beradab. Mata rantai yang berbentuk persegi melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang bertujuan satu dan saling membantu sehingga kuat seperti rantai. Nah, sila kedua pertama. Ya, anak-anak, tadi kita sudah menonton bersama-sama video, ya. Video tadi berisi tentang apa? Makna sila kedua. Tentang makna sila kedua Pancasila. Jadi anak-anak, sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tadi itu memiliki simbol, ya. Simbol dari sila kedua adalah rantai emas. Kita sama-sama rantai emas. Ya, anak-anak, coba perhatikan kembali di layar. Jadi maka rantai emas itu merupakan simbol dari sila Pancasila yang kedua. Jadi di dalam rantai emas itu ada mata rantai yang berbentuk lingkaran, ada juga yang berbentuk segi empat. Jadi mata rantai yang berbentuk segi empat itu melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling berkaitan, itu melambangkan hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga kuat menjadi seperti rantai. Kira-kira apa makna dari sila yang kedua Pancasila? Jadi makna dari sila Pancasila yang kedua adalah yang pertama tadi bahwa setiap manusia itu setara dan sejajar. Kemudian yang kedua, beradab dalam pikiran, rasa dan tindakan. Kemudian apalagi yang ketiga tadi? Anti penjajahan. Iya, anti penjajahan. Kemudian makna yang keempat tadi apa, Debbie? Mengutamakan kebenaran dan keadilan. Iya, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Itulah makna dari sila kedua Pancasila. Kemudian bagaimana kita dapat mengaplikasikan ya sila kedua itu dalam kehidupan sehari-hari? Kita lakukan dengan cara apa? Misalnya yang pertama adalah saling mencintai. Kalau kita saling mencintai, misalnya saling mencintai dan menyayangi orang tua, mencintai dan menyayangi adik dan kakak, itu artinya kita sudah mengamalkan sila kedua Pancasila. Kemudian yang kedua, memiliki sikap tenggang rasa, ya. Kalau kita memiliki sikap tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari, itu berarti kita sudah mengamalkan sila Pancasila yang kedua. Kemudian yang berikutnya, saling menghormati sesama manusia. Misalnya Randy, kalau di rumah dia
ketika pulang sekolah dia memberikan salam untuk mama dan papa. Itu artinya Randy itu menghormati orang tua. Kalau Randy menghormati orang tua, berarti Randy mengamalkan sila Pancasila yang kedua. Kemudian kalau di sekolah kita juga harus menghormati ibu dan bapak guru. Kemudian menghormati teman-teman. Kalau anak-anak sekalian menghormati ibu dan bapak guru, kemudian menghormati teman-teman, ya itu artinya anak-anak menerapkan nilai Pancasila yang kedua. Ya, baiklah anak-anak, coba perhatikan di layar. Nah, anak-anak coba perhatikan di layar. Di sini Ibu akan menampilkan beberapa gambar, ya. Gambar-gambar ini mencerminkan sikap pengamalan sila kedua Pancasila. Gambar yang pertama, gambar apa ini? Mereka sedang apa? Ya, mereka sedang saling menolong. Ketika teman putrinya jatuh dari sepeda, teman yang lain datang untuk menolong. Nah, sikap inilah yang mencerminkan pengamalan sila kedua. Kemudian gambar yang berikutnya, gambar apa ini? Iya, mereka saling bersalaman. Jadi mereka ini berteman dengan siapa saja. Mereka tidak membeda-bedakan teman, ya. Mereka tidak membedakan teman berdasarkan agama, berdasarkan ras, suku, golongan dan sebagainya. Jadi ketika kita di sekolah, ya, kita semua di sekolah harus berteman dengan siapa saja. Jangan membeda-bedakan teman, ya. Jangan membeda-bedakan teman. Kalau kita berteman dengan siapa saja, tidak pilih-pilih teman, itu artinya kita sudah mengamalkan sila yang kedua. Kemudian gambar yang ketiga, gambar apa ini? Iya, mengobati teman yang lupa. Sikap menolong juga itu, ya. Kemudian gambar yang berikutnya. Nah, gambar apa ini? Anak-anak yang sedang berkelahi. Nah, sikap anak-anak yang sedang berkelahi itu, apakah sikap ini menunjukkan pengamalan sila yang kedua? Tidak, karena mereka tidak saling menyayangi. Jadi kita tidak boleh berkelahi. Kita harus saling menyayangi. Kemudian gambar yang terakhir, gambar apa ini? Iya, menjenguk teman yang sakit. Kalau ada teman kita yang tidak datang sekolah karena sakit, maka kita harus menjenguknya. Jadi kalau anak-anak sekalian menjenguk teman yang sakit, itu berarti kita sudah mengamalkan sila yang kedua. Nah, anak-anak, jadi pengamalan sila kedua Pancasila itu harus selalu diterapkan, ya, baik di rumah, misalnya dari membantu orang tua, ya, kemudian di lingkungan masyarakat ataupun di sekolah. Jadi kalau di sekolah itu kita harus selalu menerapkan sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yang kedua. Supaya apa? Supaya kehidupan kita itu terasa aman dan nyaman. Nah, anak-anak, supaya kehidupan di dalam kelas itu bisa aman, ya, bisa saling menghargai, maka warga di kelas itu harus membuat sebuah kesepakatan kelas. Membuat apa? Membuat sebuah kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas adalah hal-hal yang disepakati oleh suatu kelas, ya. Kesepakatan ini dibuat atas dasar diskusi bersama semua warga kelas, ya, supaya kesepakatan kelas juga bertujuan untuk menjaga keamanan di dalam kelas, agar semua warga kelas itu saling menghargai. Coba perhatikan juga, ya. Nah, di sini Ibu menampilkan sebuah contoh kesepakatan kelas, ya. Jadi ini adalah kesepakatan kelas yang dibuat oleh kelas 4E. Ibu minta anak kecil coba baca dari situ. Kesepakatan kelas 4. Tertib, jujur, peduli, berbagi, menghargai, tepat waktu, percaya diri, bekerja sama,
Baik anak-anak, ini adalah contoh kesepakatan yang dibuat oleh kelas 4E. Jadi di dalam kelas 4E itu mereka telah berdiskusi dan menghasilkan sebuah kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang mereka buat itu adalah yang pertama itu harus tertib, kemudian harus jujur, peduli, berbagi, menghargai, tepat waktu, percaya diri, ya, bekerja sama, kemudian yang terakhir berusaha melakukan yang terbaik. Nah, kalau kita semua mengikuti semua kesepakatan kelas, maka warga di kelas itu akan merasa aman dan merasa dihargai. Nah, anak-anak, sekarang Ibu minta anak-anak sekalian berdiskusi dalam kelompok, ya. Berdiskusi dalam kelompok, Ibu akan membagikan LKPD. Jadi di dalam kelompok sebentar, anak-anak berdiskusi, ya, membuat ide-ide kesepakatan kelas, membuat ide-ide kesepakatan kelas. Ya, silakan berdiskusi dalam kelompok. Ini sudah ide-ide kesepakatan kelas, misalnya apa? 1, 2, 3 dan sebagainya. Kira-kira ide-ide kesepakatan kelas apa saja yang dapat dibuat supaya di dalam kelas itu bisa saling menghargai, bisa merasa aman? Apa saja yang harus dilakukan, ya? Sudah? Sudah. Sudah? Ya, kalau sudah selesai, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusi. Pakai maskernya. Tetap pakai masker. Ya. Silakan, Ibu minta kelompok 1. Ide-ide kesepakatan kelas apa saja yang telah dibuat oleh kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Baik teman-teman, kami ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kesepakatan kelas yang kami buat adalah 1. Saling membantu, 2. Jujur, 3. Tertib, 4. Tanggung jawab, 5. Tepat waktu, 6. Kelas bersih dan rapi, 7. Percaya diri. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 2. Ya, anak Randy silakan. Baik teman-teman, kami ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kesepakatan kelas yang kami buat adalah 1. Tanggung jawab, 2. Jujur, 3. Saling membantu, 4. Tepat waktu, 5. Waktu peduli, 6. Bermain bersama, 7. Percaya diri. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian yang terakhir Ibu minta kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Baik teman-teman, kami ingin membaca hasil diskusi kelompok kami. Kesepakatan kelas yang kami buat adalah 1. Saling membantu, 2. Jujur, 3. Tertib, 4. Tanggung jawab, 5. Tepat waktu, 6. Kelas bersiap dan rapi, 7. Percaya diri. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baiklah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari teman-teman kelompok. Jadi tadi ada yang menjawab bahwa kesepakatan ide-ide kesepakatan kelas yang telah mereka buat itu yang misalnya jujur, kemudian bertanggung jawab, tertib, tepat waktu. Kemudian ada yang menjawab
aman dan semua warga kelas itu merasa dihargai. Nah, ya, baiklah anak-anak. Masih semangat? Masih semangat? Tadi kita sudah berdiskusi dalam kelompok, kemudian kita juga sudah mendengarkan presentasi dari teman-teman kelompok yang lain. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau ada materi yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Jangan takut. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita akan sama-sama membuat kesimpulan. Nah, anak-anak, dari uraian materi yang telah kita pelajari tadi, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita peroleh dari materi kita hari ini? Ada yang mau jawab? Silakan angkat tangan. Ya, anak Sepi. Bersikap sesuai sila Pancasila. Iya, bersikap sesuai sila Pancasila. Kita sebutkan dulu. Ada lagi kesimpulan apa yang dapat kita peroleh? Ada yang mau menjawab? Ya, anak Firma. Ketika bekerja harus bermanfaat bagi orang lain. Iya, ketika kita bekerja itu harus memberikan manfaat kepada orang lain. Baiklah anak-anak, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah yang pertama, ketika kita bekerja itu harus memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian ketika kesepakatan kelas itu dibuat, ya, maka semua warga kelas itu harus mentaatinya agar suasana di kelas itu terasa aman dan semua orang itu merasa dihargai. Kenapa? Karena ketika kita menghargai orang lain, maka orang lain juga akan menghargai kita. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi, ya. Apakah kalian telah memahami materinya atau belum? Soal ini sebentar, soal-soal evaluasinya dikerjakan masing-masing, ya. Jangan berdiskusi, dikerjakan masing-masing. Silakan dikumpulkan. Nah, anak-anak, nilai-nilai kebaikan apa yang dapat kita peroleh hari ini? Setelah kita mempelajari materi kita, nilai-nilai kebaikan apa yang dapat kita peroleh? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Jika? Menghormati orang tua. Iya, menghormati nilai menghormati orang tua. Apalagi? Siapa yang tahu? Oke. Disiplin. Sikap disiplin. Apalagi? Ya, Amin. Sikap menolong. Jadi itulah nilai-nilai yang dapat kita peroleh hari ini. Kemudian sikap apa lagi, ya, yang dapat kita contohi dari Dokter Nana agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Sikap apa? Bertanggung jawab. Apalagi? Disiplin. Apalagi? Sikap menolong. Jadi sikap-sikap seperti itulah yang kita contohi dari Dokter Rana untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini, ya. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran minggu depan. Jadi minggu depan kita akan masuk ke materi yang baru.